Pokari Podcast Keluarga Psikologi edisi Bember. Selamat datang di episode 6 Pokari. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ola di edisi Bembers ini. Nah, episode Bembers ini sudah menjadi last episode di periode ini. Dari kita flashback dulu sebelumnya, di episode pertama ada top management, episode kedua ada PSDM dan Sosmas, episode 3 ada kerohanian dan advokesma. Kira-kira siapa ya yang bakal hadir di episode Bembers ini? Yang belum kira-kira siapa? Aku spoiler dikit deh. Untuk departemennya itu menaungi UPMF. Kira-kira siapa ya yang menaungi UPMF dari departemennya? Betul banget. Departemen ini adalah minat bakat serta pendidikan dan keilmuan. Tanpa lama-lama lagi, kita sambut aja dari Departemen Minat dan Bakat serta Pendidikan dan Keilmuan periode 2024-2025 ini. Halo, selamat datang di Pokari Teteh-teteh yang sudah kita kembar kerudungnya. Iya lagi senada banget. Kita senada banget. Kayaknya emang udah selove. Ya, kayaknya kita datang aku tiba-tiba juga kata Teh Fafa, kerudung kita sama nih. Kita emang udah kayak bener-bener mau pokari hari ini. Iya ya, Jiwanya kuat banget. banget. Gimana kabarnya Teh hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aku sih lebih kayak mau gak mau kayak kita harus sehat karena tugas menumpuk. Kalau tidak sehat, ya Ya lagi gimana ya? Desember chaos banget ya. Betul. Ya aku udah capek. Kita pengen nyerah aja guys. Iya, pengen nyerah sih. Tapi nggak jadi. Jangan dong, kan ini masih lama nih periodenya. Oh, berapa bulan lagi Buat ya? siapa namanya? Buat kita atau buat? Iya, buat dia. Angkong. Olah, next Gitu ya, kok next aku kadepetcom. dipojokin. Aduh. Waduh. Langsung berat. Waduh. Oke. Apa nggak kabur aja? Gak bisa nanti ditangkap Paling Fafa. Ya lagi. Bener banget. Alhamdulillah ya kalau misalnya Teh Sekar baik dan Teh Zia mungkin agak sedikit capek tapi alhamdulillah disehat-sehatin juga Iya, betul. dan sempat hadir loh hari ini. Iya, alhamdulillah. Karena ini last Bembers kan. Iya. Biar eksis juga kita masuk. Harus Kita pengen dong. masuk IG BEM ya. Iya. Dan juga YouTube juga masuk. Kita. TikTok, aku lihat TikTok Iya. juga ada sih. Betul, Spotify. betul semua 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 masuk di sini. artis kita. Iya. Ya boleh dong Teh, teman-teman Pokari belum pada kenal sama Teh Zia sama Teh Sekar. Boleh perkenalan diri juga, boleh sama Instagramnya dan kenalin juga anggota-anggota dari Wow, Departemen Instagramnya. Minat Bakat dan PDK. Oke, mau dari Zia dulu. Oke, dari aku. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Rizka Nur Fauzia. Aku biasa dipanggilnya Zia, teman-teman. Dan buat IG aku sendiri itu Rizka NFZ ya. Jangan lupa di-follow. Terus buat rekan-rekan aku sendiri di Minbak ini tuh ada dari angkatan 23 dua-duanya dulu aja kali ya. Ada Aulia Salsabila Maulana, terus ada Syahrani, kemudian ada Rifki, kemudian ada bentar. Ada Naila, terus di angkatan 23-nya ada Sekar dan ada Gaida. Itu sih kalau misalnya dari Departemen Minbak. Kalau misalnya dari PDK? Oke, aku mau kenalin dari aku dulu ya. Nama aku kenalin Sekar Aulia Rizky, biasa dipanggil Sekar dari angkatan 22 sebagai kader PDK. Nah, kalau di anak aku sendiri itu angkatan 22-nya ada 3 orang. Angkatan 23-nya ada 3 orang. Nah, angkatan 22-nya itu ada yang pertama ada Anggita, yang kedua ada Fadia, yang ketiga ada Restu. Nah, kalau yang angkatan 23-nya ada namanya Fadla, terus ada namanya Zelda, dipanggilnya Via. Nah, satu lagi Alia gitu. Jadi aku Sekar tapi bukan Sekar anaknya Zia ya guys. Berbeda Sekar ini. Gitu. Jadi itu semua anak-anak dari Teh Zia dan Teh Sekar dan udah Betul. kenalan juga sama Teh Sekar dan Teh Zianya. Jadi jangan sungkan buat nyapa kalau ketemu di kampus. Sapa aja Tapi guys. ya. Halo-halo gitu. Hai gitu. Ya nanti baik-baik kok, ramah-ramah banget. Ramah banget ya kita. Apalagi nasi coklat juga lebih ramah kayaknya. Waduh, Aduh. kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab ya mungkin ya. Tapi sebelum itu siapa yang udah pada cek website dari BMF Psikologi di Vidya Samvardana ini? Karena di sana tertera ada program kerja dan program kegiatan dari minat bakat dan pendidikan dan keilmuan ini. Nah, aku juga bakal sedikit bacain program kerja dan program kegiatan dari Minbak dan PDK ini. Aku izin bacain ya, Teh. Boleh.
Nah, Departemen Minat dan Bakat ini atau biasa disebut Minbak berfokus untuk mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat mahasiswa psikologi Unisba di bidang olahraga dan kesenian. Minbak ini mendampingi unit pengembangan mahasiswa fakultas atau biasa disebut dengan UPMF seperti PDC atau futsal, psychobas atau basket, dan basic atau bulu tangkis. Sedangkan eh, di bidang keseniannya itu ada KBU atau teater dan Cyflix atau film juga itu saja di bidang keseniannya. Minbak juga mengadakan program kerja seperti Gotok, workshop public speaking, Metaforia, olahraga fisik dan game online, dan juga simfoni, menyalurkan bakat di bidang kesenian. Selain itu, Minbak juga memberikan pendampingan untuk lomba dan UPMF guna mendukung kelancaran kegiatan dan mengembangkan potensi mahasiswa. Nah, kita move ke PDK, yaitu Departemen Pendidikan dan Keilmuan. Nah, departemen ini memiliki peran sentral dalam memfasilitasi kebutuhan mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba di bidang penalaran dan keilmuan. PDK ini bertanggung jawab untuk memberikan edukasi dan meningkatkan prestasi di bidang keilmuan melalui program kerja dan program kegiatannya. Nah, PDK juga berkolaborasi dengan UPM atau Unit Pengembangan Mahasiswa Fakultas di kajian ilmu psikologi atau biasa disebut KIMSI untuk memastikan kegiatan sejalan dengan kebutuhan pendidikan dan keilmuan mahasiswa. PDK menyelenggarakan juga program kerja seperti kompetisi ilmiah psikologi kreatif atau biasa disebut dengan KLIK. Juga ada subsi 12 X Bimber dan program kegiatan seperti pelatihan PKM, pendampingan UPMF di KIMSI-nya itu sendiri. Betul nggak, Teh? Betul, betul banget. Nah, karena tadi udah dibacain juga nih program kerjanya dan program kegiatannya, aku udah penasaran sedikit tentang program kerja dan program kegiatan dari kedua departemen ini. Pertama-tama ke Tezia dulu. Aduh. Boleh, apa? Karena di Minbak ini tuh udah dijelasin kan tadi tentang simfoni gitu ya. Dengar-dengar juga untuk persaingan OC-nya kan cukup ketat nih, Teh. Dan simfoni ini tuh termasuk yang baru dong di Iya. periode saat ini. Boleh di-spill dikit gak sih bumbu dapurnya? Aduh. Gimana cara Teteh dan staf Minbak lain untuk memperkenalkan simfoni sampai peminatnya tuh lumayan. Wow, ternyata banyak banget yang daftar simfoni. Gimana ya bumbu dapurnya? Kalau ditanya bumbu dapur sebenarnya apa ya? Kayak gak ada rahasianya. Pastinya kita ngasih tahu lah ya program kerja baru kita Simfoni ini tuh seperti apa gitu. Tapi mungkin aku lebih ngeliat kalau misalnya warga kemah psikologi ini tuh emang mereka tuh kayak apa ya, tertarik sama hal-hal yang berbau dengan kesenian-kesenian gitu loh. Kayak mungkin di Simponi ini gitu ya. Kayak Simponi ini kan untuk menyalurkan minat bakat yang mempunyai keterampilan di kesenian ya. Nah, mungkin orang-orang kemah psikologi ini tuh yang daftar di Simponi itu punya kayak tekad yang kayak interest aja gitu loh sama tentang keseniannya, sama mungkin bisa aja pengen ngebantu juga anak-anak kemah psikologi yang lain buat mengembangkan minat bakatnya. Aku mikirnya kayak gitu aja sih sebenarnya. Kayak strategi marketing dari kitanya sih. Ya, Melihat background warga kemah juga ya, Teh. iya, sama mungkin emang ya udah Ya, udah bagus aja ini gimana? ya, udah mungkin proker Minbak banyak diminati gitu ya sama kemah psikologi. Terima kasih warga kemah. Gitu sih. Oke, aku mau nanya lagi nih. Karena tadi ngebahas simfoni doang, boleh nggak sih sedikit di-spill juga di program kerja lainnya? Bakal kayak gimana sih itu kegiatannya? Oke, kalau misalnya dua proker lainnya ya berarti. Dua proker lainnya tuh kita ada workshop Gotalk sama Metaporia, teman-teman. Mungkin workshop Gotalk ini tuh sebenarnya udah ada dari 2 tahun kemarin, tapi mungkin perbedaannya untuk sekarang tuh kita bakal eksternal. Jadi kita bakal ngundang
bukan ngundang dari luar juga pematerinya. Kemudian kita juga membuka untuk secara umum di Bandung gitu. Siapa yang mau menuangkan minat bakatnya dalam public speaking itu bisa ikutan di workshop Gotalk ini. Kemudian kalau misalnya Metaporia itu juga sama udah ada dari tahun kemarin dan kita punya 2 batch gitu. Untuk batch pertama itu seperti biasa kayak perangkatan. Jadi itu tuh kayak buat apa ya? Tali silaturahminya lebih erat lagi gitu dan kita juga pengen tahu lah minat bakatnya kalau misalnya dalam bidang olahraga tuh kayak gimana gitu. Tapi mungkin olahraga di sini tuh bukan basket, sepak bola kayak gitu ya, karena itu bakal ada yang lain lagi prokernya Stay gitu. tune ya teman-teman. Gitu sih ada. Nah, kalau misalnya yang batch 2-nya itu baru perlombaan yang lagi zaman sekarang banget gitu. Apa tuh? Ya, e-sport gitu. Iya lagi Dan ya. jangan lupa teman-teman buat ikutan karena ini tuh bukan buat warga Kema Psikologi doang atau buat warga Unisba doang, tapi itu tuh buat se-Bandung juga. Dan Wah. hadiahnya tuh uang. Siapa yang gak mau uang? Wow, apa aku ikut gitu ya? Iya, Ikut aja. gitu. Makanya jangan lupa ikutan Metaporia dan workshop Gotalk buat teman-teman yang punya minat bakat di bidang itu, oke? Gas ikut. Kayaknya aku ikut juga deh, BU. Boleh. Gitu sih kalau dari Minbak. Oke, sekarang ke PDK nih. Saatnya Oke. berganti mic. Peralihan mic. Ya, untuk PDK karena tadi Minbak ada gebrakan baru di program kerjanya. Di PDK ini juga masih dengan list program kerja yang sama seperti periode sebelumnya, tapi pasti ada peningkatan dong yang Amin. amin. Ya, doain ya. Boleh di-spill juga nggak sih bumbu dapurnya seperti apa? Oke, mungkin aku izin jelasin juga terkait prokek sama prokernya Boleh. secara garis besarnya gitu ya. Jadi kalau untuk prokek di PDK sendiri tadi udah sebutin juga sama host cantik kita ini ada. Aduh, aku mau. Aduh, ini host Ola ini ada program kegiatan pelatihan PKM. Jadi dan ini alhamdulillahnya sudah terlaksana semua selama 2 batch dan 2 pertemuan. Jadi ini lebih ke melatih skill mahasiswa yang punya minat untuk nulis PKM ya, bikin proposal PKM untuk nantinya sampai ke PIMNAS tahap akhirnya gitu. Dan untuk psikologi pada tahun ini ada 2 tim yang submit proposal PKM di tingkat Unisbanya dulu gitu. Nah, terus kalau untuk yang pertama proker tuh klik namanya. Jadi kompetisi ilmiah psikologi kreatif. Nah, ini masih sama kayak tahun kemarin. Jadi lomba terkait karya tulis gitu. Dimana kan kalau di psikologi Unisba tuh ada SKS Nondik kan yang soal karya tulis. Nah, jadi ini juga bisa jadi wadah nih buat para warga Kemah yang minat untuk setor SKS Nondik karena wajib gitu ya sebelum lulus tuh harus ikutan lomba lomba karya tulis ini gitu. Dan untuk sekarang ada peningkatannya yaitu kita mencoba untuk mengadakan presentasi di tahap akhirnya itu. Wow. Jadi memang biar lebih kompetitif gitu ya, biar orang kayak semangat untuk menampilkan karya terbaik mereka gitu kan. Dan untuk luasannya atau cakupannya itu mungkin sekarang bisa secara nasional juga, tapi untuk presentasinya pun bisa ada yang offline. Jadi untuk nanti teman-teman psikologi di Kota Bandung itu bisa datang ke Unisba untuk presentasinya kalau lolos sampai tahap presentasi. Jadi peningkatannya di situ sih, ada presentasi kalau buat sekarang gitu. Nah, terus untuk satu lagi proker itu Stupsi Bimber. Ini mungkin salah satu proker yang banyak diminati juga sama warga Kemah ya. Karena kalau ngeliat periode sebelumnya tuh kan jalan-jalan keluar kota. Siapa Sedep sih? banget. Iya kan, apalagi kayak angkatan COVID SMA-nya nggak kena study tour kan sedih. Jadi ini ada kesempatan juga khusus untuk angkatan yang nantinya semester 4 berarti. Angkatan olah kan ya berarti. Ya, saya. Jadi insya Allah sih kalau memang sesuai rencana pengennya kita keluar kota lagi untuk semacam studi lapangan langsung ke tempat peminatan psikologi. Kan psikologi Unisba itu ada 3 ya, ada klinis, pio, sama perkembangan. Nah, insya Allahnya semoga tidak berubah rencangannya, kita pengen jalan-jalan lagi ke instansi-instansi yang berkaitan gitu. Jadi mungkin ini salah satu proker puncak dan juga yang kayak ditunggu-tunggu nih sama warga Kemah, terutama angkatan 23 kayaknya ya. Pengen jalan-jalan gitu kan. Iya dong, healing. Gitu. Ya healing kan lumayan, ramai juga kok kemarin angkatan 22 ikutan gitu. Itu Ternyata mungkin. seramai itu ya. Ini dari Iya. Minbak dan juga PDK sama-sama Betul. menyalurkan dari bakat yang dipunya warga Kemah dari akademik dan juga non akademik pastinya. Apalagi aku angkatan 23 ini sangat butuh healing juga ya. Jalan-jalan ya. Itu jalan-jalan aku pengen banget nih kayaknya menunggu menanti Stupsi X Bimbar Amin. ini. Doain lancar ya teman-teman.
Iya, pasti Amin. dong, pasti lancar karena aku Karena yang Ola jalan-jalan. karena butuh healing. Aku butuh Iya. healing sih sebenarnya. Kita juga butuh. Iya. Kita semua butuh. Nanti mungkin ya. Tapi Ikut. yaudah Aku Ikut ikut, kita. aku ikut. Ya. Zia nggak Zia, ikut, kamu Fafa nggak mending ikut. healing siapa sendiri. tahu di sananya mau sambil main basket, Oh iya, mau main sepak ada bola. lapangannya bisa ya, Iya. bisa boleh. Hubungi Teh Zia Iya. dan tim. Mm-mm. Tiba-tiba mau ada pagelaran di tengah-tengah gitu kan Oh nggak ada yang bisa. tahu. Ada penampilan seni dulu gitu ya, sebelum gitu. materi gitu boleh. Waduh, ya berarti untuk Oce dari Stuse X Bimber kalau butuh Soalnya- pagelaran Soalnya ini kadep mimbaknya pengen ikutan. Kadang kontak Pemkom person juga di tuh. bawah ini. Ada hubungi Rizka NFZY. NFZ ya. Oke, kita lanjut ke next pertanyaan karena Oke. tadi sudah di-mention juga di dua departemen ini Mm-mm. menaungi UPMF. Mm. Yes. Karena berbeda ya UPMF-nya, yang satu tentang minat bakat non akademik, yang satu akademik banget. Akademik banget. Gimana sih peran dari Teh Zia dan tim, Teh Saka dan tim untuk UPM-nya itu sendiri? Kayak Zia dulu. Dari aku sendiri ya, dan teman-teman Minbaknya juga, mungkin kita balikin lagi dengan tugas kita. Kalau misalnya di BEMF ini tuh untuk UPM, itu kita semi otonom teman-teman. Jadi semi otonom tuh, jadi mereka mempunyai kepengurusannya sendiri gitu. Nah, tugas kita sebagai BEMF apa? Yaitu kita cuman membimbing, kayak membimbing terus kayak apa ya? Ya, kayak misalnya dari proses administrasi misal ke fakultas atau enggak kalau emang butuh masukan misalnya itu kita ngasih tahu gitu sih. Jadi kalau misalnya dari aku dan teman-teman sih ya paling kayak mungkin mengawasinya tuh lebih kayak karena di aku tuh banyak yang latihan ya teman-teman di non akademik kayak kesenian dan olahraga itu banyak yang latihan. Biasanya kita datang waktu pas mereka latihan, pas mereka rapat, kita datang dan apalagi kalau misalnya hari H acara nah itu biasa kita dapat gitu. Dapat. Datang. Tipe dikit. Ya, tipe dikit. Gitu sih. Kalau misalnya dari Minbak sendiri sih. Boleh, Oke. Teh Sekar? Oke, kalau dari aku juga mungkin untuk tugas kerjanya kurang lebih sama juga ya kayak Zia dan kawan-kawan dari Minbak. Jadi memang sebatas mendampingi UPM aja kalau untuk kegiatannya ataupun ada latihan dari Kimsi pun kan suka ada kayak pelatihan debat, pelatihan CC dan KTI yang mana mungkin nanti warga Kemah juga bisa lihat promosinya dari Kimsi sendiri gitu. Jadi memang kita membantu proses administrasi dan juga mendampingi kegiatan mereka gitu supaya bisa tetap selinear dengan visi misi dari BEM-nya itu sendiri gitu. Oke, berarti buat teman-teman UPM di sini jangan sungkan untuk pengawasannya nggak akan diapa-apain. Nggak akan dimarah-marahin juga Iya, kali ya. ikut main ya, Teh Ikut Zia? main nggak Zia? Kebetulan main di aku kan sepak bola, basket, badminton kayak nggak apa-apa yang lain dulu aja. Nggak apa-apa. Main dulu aja. Ya nggak apa-apa yang pengurusnya dulu aja. Kalau tampil ikut tampil gak? Itu di KPU. Senian yuk. Tampil ini dikhususkan buat ibu KBU. Saya nggak apa-apa kok kalau misalnya tampil, tapi nggak mau tampil yang bagian kayak cuman jadi perawat terus nunjuk doang, nggak mau. Jadi Aku mah pohon yang goyang. aku mah maunya ini yang nari-narinya itu nggak apa-apa kayak rame gitu. Aku tuh pengen banget tahu. Aku pengen banget tahu kita tuh nari gitu. Kadep-kadep nari aku pengen. Waduh, kok Aku tiba-tiba? pengen kita ya BEMF ini apalagi kadep-kadepnya tuh kayak nari kayak musikal gitu loh. Waduh, aku pengen banget. Iya, kayak musikalisasi gitu loh. Pengen gak lah? Pengen gak? Boleh kadep-kadepnya? Iya, boleh banget. Kalau kadep-kadepnya Next aku kadep juga terhitung ya. Next kadep terhitung. Next kadep terhitung. nggak tahu ya, coba next kadep. Kan kita mau nyalonin ya. Kita iya. Kita calonin. Iya. Waduh, Ya, jadi aku buat latihan sih enggak ya. Aku enggak kalau buat latihan olahraga. Paling aku cuma datang kayak gitu-gitu. Kalau kesenian juga cuma datang, tapi kalau emang disuruh buat tampil mau sih, tapi bagian nari nggak apa-apa. request ini dari BEM-nya. Ya, request dari kadep Minbak bagian nari. Oke, kita next pertanyaan ke SC dan OC. Oke. Nah, dari pertanyaan SC dan OC ini karena ada proker juga dan
prokernya sebagai SC gitu Mm-mm. ya. Boleh tahu nggak sih teman-teman Olga Kema di sini SC dari setiap prokernya tuh siapa? Dan boleh dikasih tahu juga mungkin sudah melakukan apa aja nih dari SC-nya karena sudah berjalan juga ya prokernya. Boleh Oke. siapa dulu? Oke, dari aku dulu ya. Mungkin SC dari Proker Klik dari PDK itu, karena kan Proker Klik itu kolaborasi sama UPM Kimsi. Jadi untuk SC-nya pun ada dari PDK dan ada dari Kimsi. Nah, untuk dari PDK-nya sendiri itu ada Anggita sama Fadla. Nah, kalau dari Kimsinya itu ada namanya Sasa, Kadif Cece sama Aina, staff Cece, cara cermat. Nah, kalau untuk Proker Stupsi Bimber itu SC-nya ada 4, karena memang kegiatannya pun kan disatukan ya, ada Bimber dan Stupsi. Jadi memang SC-nya pun sedikit lebih banyak gitu. Untuk SC-nya itu ada Restu sama Fadia dan juga Zelda atau Via sama Alia gitu. Dan untuk progres ngapain aja sejauh ini kita masih konsep acaranya juga gitu ya. Karena kan kalau untuk klik apalagi ada perubahan ya, sedikit perubahan timeline dan juga konsep kegiatan. Jadi masih merancang dan mematangkan konsep kegiatannya lah gitu. Sama kalau dari Stupsi Bimber juga kita masih proses penentuan rute dan instansinya juga pematerinya buat Bimber dan Stupsi nanti. Gak sabar. Bisa berjalan-jalan kan guys, Gak tungguin ya. sabar. Oke. Boleh tadi ya. Kalau misalnya dari Minbak sendiri buat proker aja ya. Kalau buat proker aja tuh kita ada 3 orang. Jadi kita 3 proker nih, tapi semuanya itu dihandle sama 3 orang gitu. Jadi kalau di pembagian Minbak tuh SC proker dan SC UPM Oh gitu. kayak gitu. Nah, Baru tahu kalau aku. misalnya di SC Proker sendiri itu kita ada namanya Teh Syahrani, Rani dipanggilnya. Terus ada Teh Naila atau dipanggilnya Nela dan ada Gaida dari angkatan 23 gitu. Nah, tapi mungkin emang ada beberapa orang tuh yang lebih berfokus kali ya karena untuk perancangannya waktu itu nggak bikinnya langsung bertiga tapi kayak satu-satu dulu gitu loh. Nah, untuk Meta sendiri tuh biasanya itu sama Rani lebih dipegangnya lah ya. Kemudian kalau misalnya di Gotok itu sama Naila dan di Simponi itu sama Geida. Tapi semuanya itu di tanggung jawab mereka bertiga kok gitu tetap gitu. Berarti sisanya siapa aja nih Tah yang megang UPM? Sisanya yang UPM itu berarti Aul, ada Rifki sama Sese gitu. Sekar. Gitu. Sekar yang lain ya. Ada lagi. Sekar sekar ini ya. Double job desk gak apa? Gitu. Boleh dijelasin juga Teh peran dari SC-nya tuh sudah sampai sejauh Oh, mana? iya udah sampai mananya. Pastinya kita datang waktu pas ada rapat-rapat, kemudian menjawab ketika ada pertanyaan. Dan alhamdulillah udah sampai proposal juga dari proker-prokernya. Selain itu ya paling progres-progres kayak mereka nanyain tentang logo dan sebagainya aja sih. Oke, berarti sudah lumayan banyak progres yang diciptakan. Semoga Mm-mm. acaranya berjalan dengan sukses. Amin, amin ya Allah, amin. Amin. Oke, kita lanjut ke next Mm-mm. question. Harapan dari SC-nya itu untuk program kerja dan program kegiatan yang bakal dilakukan tuh apa sih? Oke. Ya, aku Iya dulu. harapan ya. Harapannya pastinya tuh sukses ya. Itu pasti Ya. pasti banget kan. Pengennya sukses. Kemudian kayak selain dari sukses itu sih di belakangnya ya pengennya baik kita sesama minbaknya ataupun dari OC-OC-nya dan minbak ke OC-nya kita tuh bener-bener dapet chemistry yang kayak kerjasamanya baik, komunikasinya baik. Pasti pengennya kayak gitu sih gitu. Terus apa lagi lah? Udah, Udah itu aja. harapan itu Ya, dulu. pasti intinya mah sukses gitu. Amin. 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 Kita sekar dulu. Oke, aku juga sebenarnya sama sih. Yang pasti memang nomor wahid kayaknya sukses acaranya gitu ya. Kalau misalkan ada masalah dikit-dikit mah ya wajar, namanya juga panitiaan, namanya juga proker gitu pasti ada aja. Iya. Gak Tapi berjalan mulus lah ya. betul, nggak kayak jalan tol gitu ya. Jalan tol juga suka ada yang gerinjal-gerinjulnya gitu kan. Jadi Betul banget. nggak pasti ada hambatan, tapi semoga acaranya pun bisa berjalan dengan sukses tadi kata Zia juga, dan juga itu kerjasama antara SCOC-nya terutama itu bisa terjalin dengan baik supaya lebih kompak aja gitu antara SC dan OC-nya gitu. Semoga semua yang diharapkan ini terwujud ya. Amin. Jadi banyak amin soalnya emang Emang biar sukses kan kita ya. Emang lumayan. kayak semuanya tuh tertunduk
tergunduk di hati Tergunduk gitu di loh. hati. Jadi kayak semuanya tuh harus banyak berdoa ya kita tuh sekarang ya. Harus pasrah juga Pokoknya ini mah. setiap sholat tuh kayak kita berdoa untuk semuanya gitu ya. Betul ini mah. Ya, jadi kita minta bantu doa ya, boleh. Dan bantuan kerjasamanya juga. Ya, buat Boleh tolong oce-oce bantu kita. tahajud ini buat program boleh, program kegiatan. Ada aku tadi di sana. Waduh. Nggak ada, udah pulang. Keroh gitu, keroh. Oke, dari semua pertanyaan tadi kok belum beres. Belum. Nggak apa. Kayak pengen udahan aja. Pasti aku. Nah, kita mau eksis lagi Oh, kan. iya. Ya masih lama, tenang aja. Tapi Oke. mungkin aku bakal sedikit ngerangkum juga ya dari Mm-mm. jawaban-jawaban Tazia Oke. dan Teh Sekar. Tadi juga sudah aku jelasin gitu ya program kerja dan program kegiatan dari Minbak dan juga PDK yang sangat menarik dan aku tunggu-tunggu. Dari mungkin yang paling aku tunggu-tunggu di Minbak itu dari Metaforia itu ada uang ya. Money. Hadiahnya lumayan. Hadiahnya ya Allah cepet ikutan gak sih? Ikutan banget. Mantap Dan banget. Gas. simfoni juga gak kalah seru. Gotok juga buat nambah skill public speakingnya. Betul. Dari program kerja dari Teh Sekar pun saya menunggu banget nih jalan-jalan. Jalan-jalannya itu ya. Jalan-jalan yang itu setelah PMT klasik kali ini. Curhat guys, semester 3 ini lagi Curhat. curhat guys. PMT biasa. Ya, semoga kesampaian ya Ola ya nanti ikutan jalan-jalan. Amin. Dan sebenarnya aku pengen ikut lomba, kayaknya bisa nggak sih Teh? Boleh dong, ikutan aja. Sertifnya lumayan nanti gede, tahu SKS Nondiknya guys. Oh, jadi aku boleh ikut besok. Boleh ikut, tapi harus benar-benar karena nanti ada seleksi abstrak juga. Dipilih yang berkualitas. Wow. Agak minder soalnya. Aduh, jangan minder. Iya, itu buat temen-temen jangan minder ya. Kayak misalnya teman-teman pengen ikutan UPM ini, tapi kayaknya aku gak bagus deh. Terus kayak aku pengen ikutan PKM ini, tapi kayaknya aku gini deh. Teman-teman jangan minder dulu, harus dicoba dulu karena kita semua di sini tuh belajar ya. Jadi kita belajar untuk sama-sama meningkatkan diri. Jadi jangan takut dulu, coba dulu, siapa tahu kamu orangnya. Waduh, quote of the manis day. sekali. Ya ampun, Wise sekali tadi ini. masuk. Masuk. Beda guys. Mungkin itu dan dari saya dan Ocha-nya pun sudah bekerja untuk menghasilkan program kerja yang baik, yang sesuai dengan apa yang dirancang dari BEM-nya sendiri. Juga harapannya tadi amin tersebut semoga teraminkan. Aduh amin. Amin lagi paling kan? serius. Serius. Iya, lagi kita sama. Oke, next adalah versus. Wow. Kita kan Berantem kan? bersahabat. Kita nggak bisa berantem guys. Ini maaf banget. Iya, Karena di episode sebelumnya sebelum versi ini ada salam perdamaian. Jadi boleh dong salam perdamaian dulu. Boleh. Nah, sekarang ini karena di versus tidak menegangkan. Insya Allah. Insya Allah katanya sih. Gimana dong kok tegang? Boleh ya. Sebelum mulai aku mau ngomong dulu. Nanti diikutin. Ini kita ngomong barengan gitu. Iya, Takut. ngomong barengan. Tapi aku dulu nanti Oke. Teh Sekar dan Teh Zia ikutin. Oke. Semua tangan berada di pundak masing-masing. Aduh, udah mau garuda di dada aku nih. Ini di sini. Nah, Oke. Di sini kita bilang bareng-bareng. Saya berjanji saya berjanji akan memenangi versus ini akan memenangi versus ini. dan menjatuhkan lawan. Gak bisa. Kita anaknya pure heart. Iya, kita Pure heart. nggak bisa bang. Ayo teh. Oh, Ada akhirnya kok, ada akhirnya. Oh, Iya, ada iya. akhirnya. Oke. Sama-sama memenuhi Sama-sama. apa tadi? Dan menjatuhkan lawan Ada menjatuhkan Dengan lawan dengan cara terhormat dan tersayang. dengan cara terhormat dan tersayang. Jadi tidak akan berantem. Jadi tidak akan berantem. Jadi tidak akan berantem. Ini masih ngikutin. Udah selesai. Aku mau berantem sama Zia soalnya. Oke, kita mulai. Oke. Kita bayangkan. Nggak kok ini nggak lagi kultum ya. Yang meninggal itu kan suka nggak sih? Iya, Soalnya yang aku ada gitu. kain-kain itu Iya. kan. Benar aku ini enggak. Apa dong? Kita bayangin ada seorang mahasiswa psikologi yang luar biasa potensinya. Oke. Di satu sisi dia jago banget di lomba-lomba akademik, misalnya Oke. debat dan bikin KTI. Oke. Tapi di sisi lain
Dia juga punya bakat yang gak kalah keren, yaitu di lomba non-akademik, menari, atau olahraga. Nah, dia pengen banget nih ikutan lomba, tapi bingung mau pilih yang mana, karena dia cuma bisa ikut satu lomba. Oke. Sebagai Departemen Minbak dan PDK yang berurusan dengan kedua ini, gimana sih cara Tazia dan Teh Sekar untuk ngeyakinin udah ikut aja Minbak atau ikut aja PDK, karena dia cuma bisa satu lomba. Ayo, ini judulnya promosi. Boleh Oh, silakan. di Sekar kayaknya udah mau nih. Ya aku udah ada. Ya udah Sekar dulu deh. Harusnya aku di akhir tapi Dia udah kok gitu? Dia udah kepikiran belum? Belum. Ya udah deh aku dulu. Lomba kan, tentang lomba Iya. kan dia tuh. Oke, untuk Fulan ya, kamu kan mau ikut lomba nih ceritanya. Terus kamu bingung mau akademik atau non akademik. Mungkin solusi dari aku sih cuma satu ya. Kamu mungkin bisa mempertimbangkan SKS non yang lebih besar aja gitu. Aduh, takut banget. Kan kalau Jadi karya aku diem. tulis dan debat dan lain-lain tuh ya mungkin kalau di SKS non SK-nya gitu ya, di SK-nya mungkin lebih tinggi ya, lebih besar gitu ya Zia ya. Jadi jangan lupa ikut lombanya lomba akademik aja. Yes. Aku diem, aku takut deh Oke, aku ya. kayaknya aku menghilang aja. Hilang. Kalau dari aku ya, mending kamu ikutan lomba yang non akademik aja. Kenapa? Karena kayak lomba akademik kayak udah biasa nggak sih? Terus kayak jatuhnya kayak pasti ya. Kalau akademik tuh pasti semuanya pada mau ikutan. Tapi kalau non akademik cuma beberapa orang dong yang bisa, yang emang punya bener-bener tekad minat dan bakatnya. Jadi mendingan ikutan yang non akademik. Karena siapa tahu kalau misalnya udah menang nih tingkat fakultas, tiba-tiba di bawah tingkat univ, tiba-tiba di bawah tingkat provinsi, yang itu tuh sangat memungkinkan kalau misalnya di lomba-lomba non akademik gitu. Jadi mendingan kamu melihat cara pandang ke jalan yang lebih panjang lagi gitu. Jadi mendingan ikutan lomba non akademik. Ada bantahan mungkin? Ya kalau Teh puji Sekar. aku sih yang mungkin bisa lebih mengembangkan ilmu psikologi kamu yang mana ya, kan kamu seliner nih sama apa yang kamu jalani sekarang sebagai mahasiswa psikologi. Jadi ya mungkin bisa lebih terasah juga gitu critical thinkingnya, terus mungkin problem solvingnya, terus juga bisa tahu gimana caranya menghadapi situasi dan tantangan baru selain belajar di kelas gitu. Boleh Tazia mau lagi? Tapi kan kalau hidup kan nggak jangan di tempat itu aja ya, kita harus mengembangkan diri kan. Makanya kalau misalnya kita emang udah bagus di akademik, kenapa kita nggak nyoba yang non akademik juga buat lebih ditingkatkan gitu? Karena kata siapa di non akademik gak ada critical thinking dan sebagainya, tetap ada teman-teman gitu. Apalagi kalau misalnya bertim dan sebagainya, kalau misalnya ada hal-hal masalah dan sebagainya tetap ada gitu. Hei Fulan, jadi kamu mau ikut mana? Tentukan pilihanmu. Aja. Ikut saya aja di Oh. Mari kita datang di Pokari Fulan, temenin aku Fulan. Jadinya Pokari. Jadi host Pokari. Kata dia kayak, udah pusing, udah jadi Pokari aja. Pokari aja. Nggak jadi deh. Maaf, Fulan milih saya. Kecewa. Oke, ini juga gak kalah seru pertanyaannya. Aduh, masih ada lagi. Masih ada lagi dong. Terus Masa Pokari gitu aja? Oke. Kita lanjut. Dari masing-masing harus pamerin kemampuan diri dan masing-masing staff untuk menunjukkan nih kemampuan dari masing-masing staff dan kemampuan Teh Sekar dan Tazia. Apa? Tapi harus selinier sama Minbak gitu. Ya. Nah, kita tahu kan nih, Minbak dan PDK ini sama-sama pegang UPM. Oke. Bayangin kalau tiba-tiba UPM dan semua program kerjanya ditukar. Switch. Oh, jadi aku PDK gitu. Iya. Oh, aku pegang Terus Minbak. Minbak. Jadi kayak aku harus kayak unggulin staff akunya di PDK. Ya. Nih Tazia, nih aku udah contohnya kok. Oke. Misalnya Tazia dan staff yang biasa di Minbak sekarang ditempatin di PDK. Nah, sementara Teh Sekar dan staff yang biasanya di PDK ditempatin di Minbak. Kira-kira siapa yang bakal lebih sukses untuk ngehandle switch ini? Dan kenapa? Minbak lah. Emang ada apa sih di Minbak?
Gini ya. Untuk kemampuan di PDK-nya seperti apa? Aduh, sebenarnya nggak mau sombong ini teh, tapi ini mah kan ditanya ya. Iya. Jadi we listen and we don't judge ya. Ini mah harus nerima aja ini mah ya. Jadi kenapa aku jawabnya minbak? Minbak. Kenapa jawabnya aku tim aku ya? Kenapa? Karena aku percaya banget sama tim-tim aku ini gitu ya. Mereka tuh sangat bekerja keras. Kalau misalnya udah dikasih tugas, dikasih tanggung jawab, bener-bener dikerjain banget gitu loh. Jadi pasti yang sukses adalah tim aku sih, aku mikirnya. Aku mikirnya enggak sih, emang kayaknya fakta gak sih? Let her cook. Gitu. Udah kan lah itu pertanyaannya. Aku Betul. suka lupa deh. Pertanyaannya itu. Iya, oh iya karena ya kemampuan kitanya juga kayak sama-sama kita bisa kerja sama tim kayak gitu. Dan kayak sebenarnya masalah akademik dan non akademik itu gak masalah sih buat kita gitu. Karena kita sama-sama kayak tujuannya mau mengembangkan minat bakatnya itu bukan di akademik atau non akademik doang gitu buat mahasiswa kayak psikologi ini gitu. Jadi tetap kita bakal bantu kok buat teman-teman yang mau mengembangkan dirinya gitu. Gila, keren banget. Jadi Minbak ini multi ya. Bisa akademik, non akademik juga jalan. Tuh. Boleh, Tasakar. Aduh. Gimana kalau di switch? Kalau di switch, ya pasti aku mengunggulkan tim aku sendiri dong ya. Gak mungkin saya mengunggulkan tim Zia karena kalau dibilang kerja sama tim, kita pun juga kerja sama tim ya Zia ya. Aku dan teman-temanku di PDK ini gitu. Jadi kalau misalkan di switch pun selagi kita kompak dan kita kerjasamanya baik sih, ya bakal bisa adjust di mana-mana gitu. Jadi kayaknya kita unggul juga kok. Ya udah mending kita sama-sama mengunggulkan aja ya. Ini kita kayaknya collab aja deh PDK X Minbak gitu Ya, gimana? kita mah nggak ada masalah pokoknya lah Nggak pokoknya. ada kita mah mungkin collab juga Jadi bisa. masalah versus-versusan ini sebenarnya kita gak mau Gini ya. kan, ya kita semoga Semoga apa? kompak terus ya. Karena masalah akademik atau non akademik itu tuh gak masalah karena tetap dimanapun teman-teman mau mengembangkan diri pasti kita bakal bantu. Widih, quote of the day. Wise banget ya Zia ini hari ini. Yes. Aku udah namanya udah jadi Zia Teguh sih sebenarnya. Wah, iya, Iya. betul banget ya. Bukan Rizka Turunan ya. Mario Teguh ya ini. Zia Teguh. Oke. Mungkin aku ada tambahan pertanyaannya, apa yang bakal dilakuin ketika switch-nya? Dari Tazianya. Programnya kah atau gimana? Karena kan misalnya di PDK menaungi UPM-nya tuh kalau misalnya Tazia tadi seperti ya tetap ngikutin gitu ya. Kayak gimana? Nah, kalau misalnya dari Tazianya bakal ngapain? Dengan UPM dan program kerja yang ada. Apakah mungkin nanti di subsi Bimber ini jadi ada tadi pagelaran mungkin atau gimana? Oh. Bisa jadi stupsinya tuh kita tuh nginap ya guys ya. Nah tahu nggak sih nanti yang malam-malam, nah nanti ada acara, nah acaranya tuh acaranya tuh ada yang nari, ada yang musikalisasi, pokoknya kayak gitu. Pagelaran ya. Jatuhnya kayak PPD tapi ini mah lebih kayak fun gitu loh, pokoknya kayak aku lagi keluar kota gitu, jadi lebih kayak nggak tertekan kayak PPD lah pokoknya. PPD tertekan kah? Kamu emang nggak tertekan dulu? Enggak, aku happy kok. Oh happy. Hayo Tazia. Aku sih pengen pulang waktu itu soalnya ya. Aku nggak betah dengan hal-hal yang kayak gitu. Malah napas banget. Ya capek soalnya. No offense ke Pakem ya. Enggak ya, no offense sama. Mana. Pokoknya we listen and we don't judge. Jadi apa yang kita omongin tolong jangan dijudge. Iya betul. Enggak kan di sini nggak boleh judge. Psikologi nggak boleh. Psikologi nggak boleh judge. Harus Iya, mendengarkan betul. guys. Betul. Boleh, Tasakar. Yang dilakukan apa ya? Mungkin perubahannya tanpa menghilangkan ciri khas mungkin ya. Kalau misalkan di switch ini beneran di switch tanpa menghilangkan ciri khas di kegiatan metaforia atau simfoni ataupun gotok dan juga tanpa menghilangkan ciri khas PDK-nya, mungkin kita bakal di-collabin aja si konsep acaranya gitu ya. Jadi mungkin metaforianya ini kita buat lomba e-sportnya bakal keluar kota mungkin ya. Atau lomba apa ya? Lomba kayak lomba-lomba non akademiknya itu kita lebih coba di tempat lain atau mungkin kita coba juga ngundang profesi dong, tokoh psikologi yang hebat juga di bidang misalkan olahraganya atau e-sportnya. Jadi dia bisa sharing
tentang psikologi sama tentang non akademiknya juga gitu. Jadi balance lah. Sebenarnya ada kunci yang lebih pentingnya sih. Apa tuh? Semua itu bisa terwujudkan kalau ada dana. Betul lagi. Betul kan? Betul lagi. dong. Betul dong. Betul bang. Itu utama banget karena kayaknya dari konsepan Sekar tuh bener-bener itu Keren banget ya. keren banget sih. Jadi senggol dong. Sponsor. Senggol. Senggol dong. Bendahara maksudnya. Iya, senggol sponsor. Siapa tahu ada yang mau ngesponsorin kita. Boleh nanti di bawahnya ya. Medcom tolong nanti ada link gitu. Boleh. Udah beres versusnya. Udah. Udah. Udah nggak akan berantem Udah. lagi. Udah. Tapi masih ada pertanyaan Ada satu pertanyaan lagi. Satu lagi. Emang kayak gini ya jadi artis. Artis gini rasanya. Baru tahu ya. Aduh ya aku kan Di gak mau wawancara kehilangan terus. banget. Udah pengen di sini aja gitu. Ya Sama udah. Teh Sekar dan Boleh. Teh Zia. Boleh deh kita sampai malam sih enggak apa-apa kok. Oke. Nah pertanyaannya adalah aku nggak mau kalah sama TikTok. Oke. Di TikTok bakal ada konten we listen and we don't judge. Oke. Oke. Di sini boleh dong aku pengen tahu juga dari Teh Zia dan Teh Sekar. Apa sih kira-kira yang Teh Zia dan Teh Sekar gak suka tapi orang-orang tuh suka? Tapi ini nggak harus berkaitan sama departemen kita enggak, kan? Kayak ini- tentang kita aja. Iya, ini Oke. internal aja, privasi Satu semua. aja? Boleh mau 10 Kayaknya juga aku banyak Teh. deh. Aku banyak. Dia banyak kayaknya guys. Ya. Udah? Langsung? Iya, langsung boleh. Kita harus barengan Sekar kayak we listen and we Oke, don't judge boleh, gitu. boleh. Gitu. 1, 2, 3. We listen and we don't judge. Jadi, aku tuh kalau misalnya makan makanan berkuah, aku gak minum kuahnya. Jadi aku makan ya udah makan aja nggak minum kuahnya. Jadi saya makan mie kuah nih. Aku makan mie-nya nggak pakai kuahnya. Seruput. Enggak. Mie goreng gak sih Teh? Ya mie goreng makan mie goreng aja. Tapi kayak mie kuah tuh tetap ada kuahnya, tapi aku makan mie-nya aja gitu. Jadi kuahnya tetap aja utuh gitu. Oke, We don't judge. we guys. don't judge. We don't judge. We don't judge. Aduh. Oke. Hampir Ya. saja mulut ini aku pengen penasaran nih. Oke, enggak. Aku kan anak psikologi yang Iya, sangat betul. patuh. Nggak boleh judge. Nggak boleh judge. Nggak boleh. We listen. Oh ya, We 1, don't 2, 3. judge. We listen and we don't judge. Aduh, ini takutnya kontroversial lagi. Boleh kah? Boleh. Oke, nanti dikat aja ya kalau misalkan tidak sesuai dengan hak Takut nih, tayang. apa nih, Enggak dong. Sebenarnya aku tuh nggak punya aplikasi TikTok di HP karena aku ngerasa TikTok itu mengganggu produktivitas. Insya Allah. Ini sih judge-nya tuh Listen and we don't judge. Don't judge. We don't judge. Tapi Tapi agak ini Manusia agak langka. kominfo tersakiti gitu. Manusia langka. Enggak Iya, masa tersakiti gini ya lah ya kayak yang tiap bangun tidur langsung lihat TikTok gitu. nyatanya enggak kan? Ya aku bangun tidur langsung lihat HP, langsung lihat TikTok. Aku kehidupannya Iya, di TikTok. nonton TikTok. Enggak boleh judge teman-teman. Nggak No. boleh. Aku mau ikutan dong. Aku Boleh, juga boleh, mau. boleh. Ayo dong Oke, barengnya oke, we ayo. don't judge. 1, 2, 3. We listen and we don't judge. Kalau aku nggak suka durian. Sama. Oh, Oke, jangan sama. Enggak apa. ih, itu enak. Enggak, we don't judge. Aku juga We enggak don't suka. judge. Aku muntah makan durian. Aku belum pernah nyoba sih. Oh iya. Iya, aku tuh gak suka buah-buahan tuh bukan gak suka, tapi emang gak mau nyoba. Ngerti gak sih? Jadi kayak aku gak suka misalnya lengkeng, terus apa rambutan bla 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 bla. Itu manggis kayak gitu tuh aku gak suka tuh karena aku Belum gak mau nyoba. Kenapa nggak mau? Bukan belum, tapi emang gak mau nyoba. Kenapa nggak mau? Gak tahu, gak ada tertarik gitu loh. Oke, we Nggak don't apa-apa. judge ya. Nggak Gak boleh apa-apa judge Teh. ya. Jangan nyobain durian Teh. Oh ya, gak enak. Enak, Enak. enak. Guys. Iya tuh baunya suka aku nyium baunya dari kan tau gak sih kalau misalnya truk suka ada durian kan yang ngegantung-gantung Oh, gitu iya. yang jualan di pinggir jalan. Aku ngelawatin aja udah gak kuat tau. Mual. Aduh maaf Kalau aku bang. durian lover soalnya jadi aku nggak bisa judge juga sih, ya udahlah. Nggak apa lah. Oke. Nah, itu dia Pokari hari ini. Gimana Teh Zia dan Teh Sekar? Apakah senang berada di sini? Senang. Seru Seru. banget.
apa ya, gak ada kesan-pesan yang gimana-gimana, tapi beneran seru banget. Dan Berkesan. buat medcom sih kita titip buat kayak menciptakan pokari-pokari yang lebih wow lagi. Udah wow tambah wow Ya lagi. tambah wow Amin. lagi. Dan kita nggak sabar untuk melihat editannya kan seperti apa. Karena yang aku lihat ya, kalau pokari-pokari yang lain tuh kayak editannya tuh kayak lucu-lucu. Nah, dari tadi apa ya yang kita bakal dipotong gitu. Apa nih? Iya, Ada apa nih plot twist kita? iya. Stay tune aja ya Tazia Takut dan yang Teh Sekar. langsung overthinking. Enggak aman ya, pokoknya aman ya. Aman dong. Aman dong, aman. Yang aman ya, yang aman ya. Yang aman ya. We never know. Aduh. Seru banget. Aku juga seru banget ngobrol sama Teh Zia dan Teh Sekar. Aku juga jadi lebih kenal sama Departemen Minbak dan PDK juga. Dan gak kalah seru banget. Dan aku tadi excited banget sih sama dua brokernya. Aku menunggu banget. Oh my Ditunggu duit god. dan jalan-jalannya. Aduh, aku kabur nih kalau gini. Boleh dong kalau misalnya mau kasih tahu Instagram dari program kerja dan program kegiatan program kerja ada ya? Aduh. Atau UPM sama UPM. UPM-nya. Aduh, aku agak hafal tapi takut ada yang salah ya. Kalau yang Nanti UPM aku tuh benerin di edit. ya nanti benerin ya, maaf banget. Kalau UPM itu dia tuh UPM yang mana dulu ya? Yang sepak bola tuh apa? PDC ya. PDC titik Unisba. Seingat aku ya. PDC titik Unisba, basic juga basic titik Unisba deh kalau salah. Saikobas tuh Saikobas. Nah, Saikobas titik Unisba juga gitu ya. Aku lupa. Beneran maaf banget. Tapi buat kalau proker itu workshop titik gotalk gitu. Kalau metafor itu metaforia pesi dan simponi itu simponi titik cereta gitu. Kereta. CRETA. Ya. Kalau ada yang salah, maaf banget. Tapi ingat aku itu ya. Oke. Oke, setelah aku cek cross check ya. Takutnya salah soalnya ada yang underscore-underscore-nya gitu. Jadi kalau untuk proker dulu ya. Kalau proker Boleh klik apa aja? itu klik underscore 2025 dan stay tune aja karena mungkin sebentar lagi bakal mungkin ya akan open registration buat lomba dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa cek IG-nya. Terus kalau untuk Stupsi Bimber itu Stupsi 12 X Bimber. Kalau untuk Kimsi itu Kimsi Unisba. Jadi KIMPSI Unisba. Disatuin semuanya. Itu. Aku ada yang salah. Maaf banget. Buat PDC itu underscore guys. Jadi kayak PDC underscore Unisba. Kalau yang Saikobas sama basic itu sama. Pokoknya Saikobas basic titik Unisba. Terus buat workshop gotok juga bener. Terus aku takut di ini. Metaforia tuh bener kok. Metaforia pesi sama simponi itu simponi cerita kok bener kok. Simponi titik cerita kok. Pokoknya bener kok. Kalau gak bener kalian ganti dong IG-nya biar aku bener. Request banget kok. Oke, kalau begitu aku cukup undur diri juga dari Pokari edisi Bembers ini dan di episode ini juga. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk selalu cek website BEM Psikologi Unisba karena di situ ada banyak banget media sosial dari BMF Psikologi ini. Tertera di sini semua ya. Dan kalau lebih mudah, kalian tinggal cek aja di websitenya. Di situ ada banyak banget media sosialnya apa, tentang BMF psikologinya juga seperti apa. Tinggal scroll terus apa yang kalian cari, tinggal klik dan muncul deh di situ. Langsung aja tonton konten-konten keseruan di media sosial yang lainnya. See you di next episode Pokari. Kayak terima kasih banyak ya sekali lagi ke Tazia dan Teh Sekar karena benar-benar sangat bermanfaat banget kok. Di balik lucu-lucuannya ini tapi tetap bermanfaat juga buat warga kemahnya. Terutama mungkin yang mau join OC next OC tahun depan atau mungkin ya ingin jadi anggota dari UPM-nya jadi banyak informasi baru. Atau anggota dari Dari departemennya. Iya, betul. Atau mau jadi kadepnya gitu Siapa boleh. tahu kan ada yang langsung minat. Mm-mm. Boleh. Ya, betul. Kok kayak gimana gitu ya kalau ini. Pasti tertekan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dengar Pokari juga. Mungkin kita bareng-bareng buat say Pokari ya. Oke. Pokari, podcast keluarga psikologi.